Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dirjen Pemberdayaan Sosial, juga hadir di sini Kepala Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial. Yang terhormat Ibu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat, Ibu Ratu Tatu Hasana. Terhormat Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi DIY, terhormat Ibu Ketua Umum GP Kowani, Ibu Dr. Iwo Rubianto, teman lama saya. Kalau saya butuh bakso, biasanya saya telepon beliau. Alhamdulillah berkenan hadir pada malam hari ini. Juga Pak Direktur yang ngurusi keluarga, pemberdayaan dan kelembagaan. Panjang sekali. Bapak Ibu semua pimpinan BPSM Provinsi yang saya hormati, saya bahagia sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu sekalian di dalam hadis qudsi itu begini. Hadis qudsi itu berarti hadis yang dari Allah langsung kepada Rasulullah, tidak melewati malaikat Jibril. Itu Allah bilang begini, kalau ada orang memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan bantuan itu membahagiakan bagi orang yang membutuhkan, maka aku, kata Allah, aku di sebelah orang yang bahagia karena mendapat bantuan itu. Ada hadis lagi begini, kalau kita membantu anak yatim, kata Rasulullah Muhammad SAW, aku hanya berjarak 2 jari dari anak yatim yang engkau bantu. Sisi spiritualitas saya rasa menjadi faktor penguat dari seluruh energi dan produktivitas kita untuk memberikan layanan-layanan sebagai pekerja sosial. Bapak Ibu semua yang saya hormati, bagaimana PR kita hari ini membangun perspektif yang sama terhadap para pengambil keputusan bahwa pasal 34 pelaksanaannya sangat banyak tergantung kepada komitmen seluruh elemen bangsa. Kalau seluruh elemen berarti di situ ada public-private partnership. Sampai bulan September 2011 di New York dideklarasikan Triple P, Public-Private Partnership. Betapa bahwa sangat banyak hal yang pemerintah tidak bisa menjangkau, maka pekerja sosial yang melakukan penjangkauan itu. Nah, persoalannya adalah kita punya Undang-Undang 23 2014. Undang-undang ini, kalau Ibu Ketua Umum BPSM sudah hafal di luar kepala, karena ini undang-undang tentang pemerintahan daerah, ada 6 urusan wajib menurut Undang-Undang 23 2014. Di 6 urusan wajib, salah satunya ini urusan sosial. Tetapi yang urusan sosial ini rupanya tidak mudah membangun komitmen, membangun satu tidak hanya political commitment, tetapi juga menurut saya kita membutuhkan penguatan dan sinergitas di antara seluruh elemen untuk memberikan satu ruang bahwa persoalan sosial itu mandat pasal 34 Undang-Undang Dasar 45. Bahkan persoalan sosial itu mandat dari Pancasila, dan urusan sosial mandat dari pembukaan Undang-Undang Dasar
1945. Tapi seringkali terbelakang. Kenapa? Kita bertemu pada mereka yang seringkali pada posisi powerless. Mereka yang powerless, bersuara pun itu nyaris tidak terdengar. Siapa yang mendengar suara mereka? Ya para pekerja sosial ini. Nah, pada posisi seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati, maka revitalisasi menjadi penting. Nah, format revitalisasi menurut Bapak Ibu sekalian akan sangat strategis jika dirumuskan di dalam program-program selama berproses di sini. Bagaimana sebetulnya revitalisasi di Kalimantan Tengah, revitalisasi di Kalimantan Barat, mungkin berbeda dengan proses revitalisasi di NTT dan seterusnya. Nah, kami memang beberapa kali raker itu masuk di dalam kesimpulan rapat antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Sosial. Dari tahun 2015, Undang-Undang tentang Pekerja Sosial itu sudah masuk prolegnas, masuk prioritas, tapi tahun 2015 lewat. Kita pun memasukkan kembali ke prolegnas 2016, tetapi lewat lagi. Di 2017 pun masuk prolegnas, tapi belum kedengaran suaranya mau dibahas apa tidak tahun ini. Lewat. Nah, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini loh nasib urusan sosial. Bukan pekerja sosial, nasib urusan sosial. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati. Suatu saat saya yang ada di depan ini. Kalaupun saya menyebut daerah, sebetulnya lebih sebagai bagian dari penguatan bahwa saya menemukan, tidak untuk direkam wartawan ya yang saya sampaikan. Saya pernah ke Kalimantan Selatan.